Mulai dari situ aja aku rasa, semua yang dengar udah pasti tahu ini bakalan sangat pelik ya, dan sangat panjang mengingat ini adalah realita yang sangat dekat sekali lah, dengan kita semua yang kadang cinta kita terbatas nih. Karena apa? Karena, beda keyakinan. Terkadang kita suka lupa gitu ya, kita karena nggak terlalu perhatiin bahwa ibu itu benar-benar berperan besar bagi pertumbuhan anak. Nah, kalau ketika penonton nih Kak, nanti mau nonton film Jangan Hmm. Panggil Mama Kafir ini, apa sih Kak yang diharapin dari Kak Gino sendiri sebagai aktornya? Halo Sobat Pro3, balik lagi nih sama aku Hana. Kalau di studio Pro3 ini, wah ada aja kedatangan tamunya. Tapi kalau emang spesial si Hana ya berbaunya tuh kayak lifestyle, kayak ada film-film gitu loh. Apalagi kayak udah mau jelang-jelang weekend pasti kayak butuh rekomendasi film. Ini di studio Pro3 udah kedatangan ada Kak Michelle Ziudit sama Kak Giorgino Abraham. Halo. Halo. Applause dulu dong penontonnya yang live nih mana nih? Yuk. Ini ada Kak Michelle sama Kak Gino ya. Betul. Ya Kak ya. Kakak, Wow. ini kan ada judul filmnya Jangan Panggil Mama Kafir. Tuh. Menurut kakak berdua nih ya, aku mau tanya ke Kak Michelle dulu ya. Terlalu ekstrim gak sih di judulnya kayak Jangan Panggil Mama Kafir gitu? Sebenarnya mungkin terdengarnya kayak, judul film yang tidak biasa selain kosakatanya banyak, terus, membingungkan ya ini genrenya ke arah mana, lalu konteksnya apa. Tapi setelah, rilis teaser dan trailernya, lalu juga posternya, aku rasa sudah, mengerucut kalau ini adalah film drama, yang, penuh toleransi, lalu juga bukan drama ringan, banyak inspirasi yang bisa diambil setelah nontonnya, aku rasa gitu ya. Penuh toleransi, banyak inspirasi yang diambil. Aku lock dulu nih ya Kak Michelle nih, nanti aku tanya lagi toleransi sama penuh bisa inspirasi, penuh diambil kayak gimana? Kalau menurut Kak Gino sendiri ekstrim banget gak sih Kak judulnya? Menurut saya sebagai judul memang apa ya? It's something yang catchy pasti. Tapi kan di negara kita ini semua harus catchy ya. Apalagi di era sekarang ini semua tuh harus benar-benar, ibaratkan kita mancing itu kailnya harus benar-benar kena banget nih gitu. Nah, kalau enggak ya orang akan lupa begitu aja, lewat gitu aja gitu. Karena memang judulnya sendiri ini menurut aku eh, ini adalah bagian penting, salah satu scene penting di dalam film ini yang memang eh, dijadikan judul juga gitu loh. Maksudnya ini bukan hanya kita pilih judul untuk ke keren atau bagaimana, tapi memang ini line penting banget yang terucap dari salah satu cast yang terlibat di sini gitu. Jadi lain penting kayak semacam mungkin punchline buat nge-grab gitu dulu kali ya kayak. Betul ya, mungkin itu pandanganku. Oke. Kalau dari Kak Michelle tadi itu penuh toleransi itu kenapa tuh Kak? Karena aku mungkin harus ceritain sinopsisnya dulu kali ya. Iya. Jadi film ini itu menceritakan, tentang pertemuan, momen pertama kali pertemuan antara Maria, juga Fafat yang diperankan sama Gino, aku Immanuel sebagai Maria, di sebuah tempat yang dimana cukup magical. Oke. Karena Gino ini adalah doa yang dipanjatkan lalu segera dikabulkan. Akhirnya mereka menjalani hubungan mereka, yang sangat indah, tanpa mereka sadari kalau mereka ini, berbeda agama. Mulai dari situ aja aku rasa, semua yang dengar udah pasti tahu ini bakalan sangat pelik ya, dan sangat panjang mengingat ini adalah realita yang sangat dekat sekali lah, dengan kita semua yang kadang cinta kita terbatas nih. Karena apa? Karena, beda keyakinan. Lalu, Maria juga Fafat, memutuskan untuk, memperjuangkan cinta mereka karena bukan, sekedar cinta ya, mungkin terasa lebih tulus dari, hanya sebuah cinta sampai akhirnya, mereka berkeluarga dan konflik baru yang tidak disangka-sangka justru, menjadi, mmm, kalau bisa dibilang void besar dalam hidupnya mereka gitu.
Jadi jatuhnya memang tadi kan berdoa ya Kak ya? Jawabannya Kak Gino itu jawabannya. Betul. Nah itu berdoanya nggak spesifik gitu Kak? Maksudnya yang harus satu line lah gitu. Satu Tidak. amin lah gitu. Lupa mungkin. Kelupaan ya. Heeh. Karena ini berdasarkan dari kisah seseorang, kisah nyata, kita menceritakan, menuangkan menjadi sebuah film yang bisa dinikmati banyak orang, yang berharapnya film ini bisa menginspirasi. Jadi aku benar-benar pure mengikuti naskah. Nah kalau Kak Gino sendiri ini kan berdasarkan kisah nyata siapa tuh Kak? Dikasih tahu nggak Kak waktu awal reading gitu? Ya mungkin lebih ke rahasia kali ya. Saya juga ini cukup menjadi apa ya karya pribadi dia yang memang tidak mungkin kita sepil juga ya. Ini suatu apa ya rahasia sendiri. Jadi ya yang penting is something personal dan kita sebagai pemain di saat ini based on apa ya cerita yang memang ada, it's real gitu ya. Itu kita punya tanggung jawab besar juga gitu untuk memainkan sesuai ekspektasi dan keinginan. Harus sangat humanis banget pembawaan kita juga, jangan ya semua pada porsinya masing-masing. So ya aku bersyukur banget sih bisa terlibat di sini, and ceritanya nih bagus banget. Berapa lama tuh Kak Michelle pas proses reading? Reading dan workshopnya mungkin kalau dirangkum sebulanan ya. Lalu proses syutingnya sendiri 1 bulan. 1 bulan, 2 bulanan. Kalau dari 2 bulan itu emang waktu yang udah biasa segitu atau kurang tuh Kak jatuhnya? Sepertinya justru malah untuk rata-rata film drama cukup lama, karena memang ternyata pada saat proses hasil filmnya selesai semuanya sudah rampung, ternyata banyak scene yang di-trim karena memang secara kebutuhan durasi sudah sangat melebihi. Aku sempat ngobrol sama Pak Yungka, produsernya juga, mungkin kemarin kalau nggak salah sampai 3 jam, jadi setengahnya sudah di-trim karena memang filmnya ini karena spesial ulang tahunnya Maxima ya. Betul, Jadi merayakan memang anniversary Maxima ya. iya, PH-nya sendiri. Lalu memang dibuat secara sangat detail dan film besar lah gitu. Karena proses syutingnya juga jadinya lebih panjang daripada sebelum-sebelumnya sih. Lebih proper sekali. Oke. Kalau untuk Kak Gino sendiri proses readingnya berarti juga kelamaan juga sama atau gimana? Buat saya kata kelamaan itu seperti kita tidak suka dengan. Saya justru pengen lebih lama lagi. Oh gitu, jadi menghayati. Betul, karena buat saya proses reading itu adalah proses pembentukan paling penting. Menurut saya syuting itu adalah it's the most important itu reading sebenarnya. Kenapa? Karena di saat kita reading, kita menguasai, kita syuting itu enak, kayak main-main. Gitu. Yang penting reading ini kita benar-benar tahu nih, Fafat itu harus seperti apa, Maria seperti apa, chemistry-nya harus dibentuk semua. Itu semua tuh terjadi saat reading sebenarnya. Persiapan itu lebih matang harusnya dibanding syuting. Jadi proses reading menurut saya aku suka, semua juga on schedule, terus efisien juga karena kita punya sutradara yang memang sangat hands on, sangat tenang, tahu banget apa yang dia inginkan. Kebetulan nama sutradaranya Pak Dian Sunu, cukup dekat juga gitu ya, kenal di lokasi di project ini, terus sering ngobrol. Orangnya juga good person, bukan yang sutradara yang bossy yang gue maunya gini. No. Ya, itu penting banget buat aku karena ada chemistry itu nggak hanya antara lawan main tapi antara sutradara juga. Jadi it feels like home, sama seperti film ini. Film ini memang menunjukkan what is home gitu. Gitu. Kalau untuk dari kekuatan film ini sendiri tadi selain toleransi apa menurut Kak Gino? Menurut saya kekuatan di film ini selain toleransi adalah lebih kepada ini ya, kisah rasa cinta perjuangan ibu seorang terhadap anaknya. Itu di sini terhighlight besar sekali bahwa terkadang kita suka lupa gitu ya, kita karena nggak terlalu perhatiin bahwa ibu itu benar-benar berperan besar bagi pertumbuhan anak, bagi mental health anak tersebut. Dan di sini ibu
harus menjadi ibu dan harus bisa menjadi sosok bapak juga di film ini. Itu yang Michelle mainkan. Karakternya Maria, superwoman. She's the definition of superwoman. Tekanan dari kiri, kanan, atas, bawah. Tertekan dari keluarga, tertekan dari kondisi, perbedaan agama yang membuat pressure, anak. Terus di sini memang peran saya meninggal di 30% awal dari film. Jadi saya nggak full on di project di film ini. Jadi itu pasti pukulan yang sangat besar untuk seorang istri ya, kehilangan sosok suami yang dia cintai, menghidupi seorang anak semata wayang sendiri, perempuan, keluarga yang bergesek antara dua kubu. Wah itu nggak bisa bayangin sih lebih berat lagi, apa yang bisa lebih berat lagi gitu dibanding kasus Maria ini. Gitu sih. Tapi untuk kayak tadi dibilang sama Kak Gino ya Kak ya, superwoman ini susah gak sih Kak meraninnya? Susah-susah gampang, tapi aku bisa bilang seru sih. Ini juga bisa dibilang kayak latihan lah menjadi seorang ibu. Cie. Nyambil ya. Pengalaman berharga, menyenangkan sih dalam prosesnya. Susah, double job, karena juga harus bukan cuman kontrol emosi aku, tapi aku juga harus lebih effort untuk main sama aktor kecil. Jadi menurutku ini pengalaman yang seru dan menyenangkan. Aku nggak akan lupain sih. Challenging juga gitu ya berarti Kak Michelle jatuhnya. Kalau Kak Gino? Ya. Apa tuh? Kalau sulit gak sih jadi perannya, jadi bapak-bapak able gitu kan? Ya walaupun juga tadi nggak full on gitu. Ya dibilang sulit, pasti ada tantangan tersendiri di mana di sini kan saya harus memainkan karakter sosok laki-laki yang memang sangat tenang. Dia tahu apa yang diinginkan dalam hidup. Laki-laki yang berprinsip, nggak seperti banyak laki-laki zaman sekarang. Iya. Iya, laki-laki zaman sekarang kan nggak apa ya. Aku aja sebagai laki lihat sekarang ini harus banyak yang diperbaiki sama di diri aku juga gitu. Ketegasan dalam diri aku mengambil sebuah keputusan itu nggak. Sekarang zaman sekarang masih menye-menye. Sosok karakter yang aku perankan di sini tuh the real man. You know what I mean? Role modelnya siapa tuh Kak Gino? Role model. No ya aku mengambil referensi dari kanan kiri aja. Oke. Terus ya itu dari situ sih. Tapi ya terus saya harus jadi laki-laki, memerankan laki-laki Muslim, anak dari seorang ustazah. Sedangkan ya saya agamanya Kristen gitu. Jadi wow, ini something challenging. Dan gimana ya memerankan sosok laki-laki yang soleh, yang tenang seperti itu. Ini jangan sampai salah gitu loh. Jangan sampai orang tidak believe bahwa kurang ini, kurang itu. Jadi ya itu dia adanya proses reading. Makanya saya bilang tadi reading itu penting banget untuk pembentukan karakter. Tapi Kak Gino sendiri merasa kesulitan gak? Karena kan tadi juga harus ada karakter real man yang ditunjukin gitu. Tanpa menye-menye itu. Kesulitan sih enggak ya. Challenging ya ada sedikit, tapi enggak kesulitan pastinya. Karena yang penting kita mau untuk membuka diri, untuk membentuk siapa yang mau kita bentuk nih, mau seperti apa gitu. Dan kita itu dia tektokan sama sutradara, sering ngobrol itu membentuk. Jadi kita punya satu visi nih, maunya seperti apa, cara bicaranya harus seperti apa gitu. Penampilan juga dibantukan dari wardrobe. Kalau untuk referensi karakter sendiri gitu, ada sosok yang mungkin dari ayah Kak Gino sendiri mungkin yang ya bisa dibilang mungkin tidak full ya. Tapi ya saya bisa melihat ada beberapa titik yang bisa saya ambil. Ya seperti itu. Kalau Kak Michelle sendiri ada role modelnya nggak untuk memerankan karakter ini? Role model nggak ada sih.
Aku cuman melihat teman-temanku aja bagaimana, mereka sebagai ibu muda yang terlihat belum selesai sama hidupnya sendiri, tapi udah punya anak. Jadi bener-bener yang kayak masih banyak, error, masih banyak yang kayak, kelupaan ini dan itu. Karena, sambil barengan kerja juga, jadi terus sama keinginan-keinginan yang kayak harus liburan, harus nongkrong gitu. Jadi aku melihat kayak, oh ini nih yang dihadapi Maria, tapi versi, tanpa suami gitu. Sebenarnya masih pengen hacep gitu ya Kak ya, tapi ternyata Sebenarnya iya harus betul. memainkan peran seperti itu gitu ya Kak ya? Iya, masih masih, bingung lah, masih jatuh cinta, masih punya mimpi menjalani, kehidupan berkeluarga yang indah, terus tiba-tiba harus ditinggal, dengan sangat cepat, dengan seorang anak lagi. Jadi menurutku, hektiknya, error-errornya itu nyata banget sih, kayak deket sekali lah, untuk menjadi ibu single parent juga. Aku rasa itu berat banget, nggak mudah, bukan belum hanya tanggung jawab, tapi ya belum lagi harus bekerja juga gitu. Jadi, mmm, ya sulit sih. Mmm. Kalau untuk lokasi syutingnya sendiri itu ada di mana sih Kak? Boleh di-spill nggak Kak? Lokasi syuting kita di Jabodetabek ya. Iya. Lebih fokus di situ aja. Eh, kita memang bukan tidak mau, memang kebutuhan kita tidak menunjukkan lebih ke view dan tempat-tempat yang memang luas. Ini kan memang ceritanya lebih fokus ke intiman keluarga. Jadi memang kita harus cari tempat yang lebih sepi, yang lebih nuansanya itu lebih hening, yang lebih homey untuk mensupport eh nuansa project ini gitu. Jadi memang bukan menjual yang view yang gimana-gimana, lebih dalam rumah gitu, kehangatan, tempat pengajian, terus ya lebih lebih dekat. Mmm. Kalau selama proses syuting sama reading begitu, itu yang paling nyenengin banget, itu pas ngapain tuh Kak Michelle tuh? Hmm. Yang paling nyenengin banget, Mhm. Berkesanlah gitu, kayak masih inget nih apa? sama yang harus ngapain gitu. Proses syutingnya sendiri berkesan sih, karena aku happy banget, syuting sama Humaira yang jadi Laila. Menurutku, hari-hari aku jadi ada yang aku tunggu aja kalau ketemu sama dia tuh, mood lifting, terus, suka terkejut sama anak umur 4 tahun yang kualitas aktingnya luar biasa, kayak apa ya, dia itu kayak dewasa sebelum umurnya. Jadi aku ngelihat dia tuh kayak sebuah anomali baru yang kayak, aku kecilnya nggak mungkin bisa seperti ini. Jadi aku ngelihat dia selalu terkagum-kagum setiap harinya. Jadi menurutku itu yang bikin, lokasi syuting kali ini berbeda. Bondingnya susah nggak sih Kak tapi kalau main sama artis kecil begitu Kak? 4 tahun lagi ya? Pasti kalau, mmm, bonding ada namanya sebuah proses ya, Mhm. kita berproses. Cuman memang, Humaira ini beda, dia tuh willingly. Mmm. Kurasa hebatnya Humaira karena dia mau sebagai anak kecil, dia malah mau mendengarkan terlebih dahulu, yang aku rasa kualitas itu tidak dimiliki sama banyak anak ya, anak kecil ya. Humaira itu mendengarkan dulu, setelah mendengarkan dia memproses, setelah dia memproses dia berusaha untuk mengerti, lalu, dia melakukan sesuai aba-aba, sesuai arahan. Hebat sekali Humaira, tapi aku lebih merasa hebat sekali ibunya sih. Mmm. Hebat sekali, sangat tenang, jadi Humairanya gitu. Manifesting juga nggak sih Kak mau punya anak kayak gitu? Banget, aku selalu asyhadu alla ilaha illallah gitu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selalu berdoa kalaupun aku ada rezekinya nanti punya anak, anak aku mau sebaik, selembut, secantik Humaira. Hmm. Kalau dari Kak Gino sendiri itu ada bonding sama Humairanya nggak? Sama Humaira tidak, Mmm. cuma tidak ada Humaira. Bonding Sama bareng sekali ya? sama sekali enggak ya. Tapi kalau ketemu, karena memang kita lokasi syutingnya bareng, meskipun kita nggak satu frame bareng, tapi em, ya saya lihat pagi, siang, sore, malam di hari yang sama ketemu, ngantuknya dia, aduh, lucunya dia gitu, profesionalisme dia,
emosi-emosi dia yang dia pakai di saat lagi take. Ya keren banget, maksudnya untuk anak umur 4 tahun ya, mau dan bisa tahu bersikap profesional di tempat kerja di saat syuting sudah jam 10 jam 11 malam, tapi dia nggak nangis minta pulang meskipun capek gitu loh ya. Oke. Kita aja anak masih weekend masih whining dan semua. Ini anak kecil kan dia nggak tahu tolak ukur. Capek dia teriak maunya pulang gitu, nggak mau syuting, nggak mau di make upin, nggak mau kena panas. Salut sama ibunya yang mendidik anak bisa seperti itu. Oke. Nah, kalau ketika penonton nih Kak, nanti mau nonton film Jangan Panggil Mama Kafir ini, apa sih Kak yang diharapin dari Kak Gino sendiri sebagai aktornya? Masyarakat supaya dapat apa? Menurut aku ini film sebuah message penting untuk para penonton yang nonton ini agar bisa paham dan mungkin bisa mengerti, karena gini, ini film relate banget sama masyarakat. Perbedaan agama ini sih isu yang sudah berlangsung dari zaman dahulu sampai sekarang, dan saya yakin dan kedepannya ini begini terus gitu loh. Banyak seorang yang menjalani hubungan beda agama tapi dia terbatas karena temboknya begitu tinggi gitu loh. Gimana ya ini, orang tua ini nggak setuju, akhirnya mereka berpisah. Padahal mereka saling cinta, mereka saling sayang gitu loh. Apakah agama ini is very important agama, tapi yang menjadi diskusi adalah kita perlu diskusikan lewat movie ini bahwa apakah cinta kalah sama agama, Itu yang menjadi pertanyaan aku terkadang, kayak apalagi pernikahan beda agama di kita kan setahu saya masih belum boleh gitu ya. But ya itu isu yang pasti banyak sekali orang rasakan, dan di saat menonton ini mereka bisa reflect, okay, what should I do? Yang lagi PDKT mungkin harus stop atau melanjutkan hubungannya, gas terus. Nah, tapi kalau Kak Gino sendiri menghadapi itu lanjut atau gas? Lanjut. Saya saat ini lagi mengalami itu. Pacar saya beda agama. Tapi kalau saya gas terus. Gas terus. Oh, gas terus. Meskipun saya dulu pernah pacaran beda agama dan saya gagal. Saya gas lagi. Nggak tahu. Bikin saya bodoh. Tapi ya saya belum mentok aja. Oh gitu. Gitu ya. We'll see how it is. Kalau jodoh ya jodoh. Kalau tidak ya udah nggak apa-apa. Ya namanya juga cinta ya kan. Namanya perjalanan hidup. Oh gitu. Bukan namanya juga cinta nih. Ya itu juga cinta. Daripada, karena saya juga pernah menjalani cinta yang satu agama, tapi kalau memang nggak cocok nggak bisa dipaksain. Sama-sama agama, di gerejanya sama, tapi nggak klik. Gimana? Masa kita paksain? Itu sih. Harapannya mau ada berapa orang nih Kak yang nonton nanti? Michelle mungkin bisa ngomong berapa banyak Michelle kamu pengen. Ini project lebih terutama untuk Michelle, dia luar biasa banget sama Humaira. Kalau aku sih pasti pengen banyak banget ya. Sebanyak mungkin. I hope ini bisa 2 juta lebih. Aku harapannya sih nggak mikir nominal berapa banyak sih, lebih ke yang semoga ya banyak aja lah yang berjodoh waktunya untuk nonton. Oke. Benar sih. Tapi kalau dari Kak Michelle sendiri, apa Kak yang diharapin kalau masyarakat udah nonton ini film? Yang diharapkan mungkin setelah nonton, jangan lupa harus nonton deh. Sumpah filmnya bagus gitu. Dari aku rasa promo mulut ke mulut itu adalah promo yang paling luar biasa sih. Oke. Jadi jatuhnya ini ada kayak tangisan-tangisannya gitu ya Kak ya? Enggak, ini tuh komedi loh. Komedi? Justru drama komedi. Oh gitu. Nah itu sisi komedinya ditonjolkannya gimana tuh Kak? Ini beneran? Ya bercanda. Jadi berarti selalu ada yang nangis gitu kan? Tapi emang kayaknya emang spesialisasi Kak Michelle kali ya Kak ya? Enggak, itu bentuk karakter Maria yang kayak mengungkapkan sesuatu tuh dalam diam ya. Jadi cuma bisa nangis, mau marah juga cuma bisa
sebenarnya bukan bukan karena aku kayak nangis terus, enggak sih. Aku sebenarnya melakukan semua itu sesuai porsi, sesuai request, sesuai yang bayar aku mintanya, aku aktingnya kayak apa. Sebenarnya gitu sih. Dan aku percaya banget apapun yang dilakukan sama pemainnya itu tuh sudah atas persetujuan semua tim penyutradaraan. Karena ya kalau belum oke pasti kita take ulang kok. Mau sampai take 20 kali juga pasti dijabanin kalau memang belum dapet. Tapi usut punya usut mau kita, nangisnya gini, nangis terus. Aku rasa itu memang sebuah bentuk kebutuhan dari skenario dan, sesuai opini tim penyutradaraan, aku rasa gitu ya. Jadi aku nggak bisa ngomong juga. Jadi kalau selama proses bonding, tadi juga pengalaman-pengalaman menarik ya, itu based on request berarti ya Kak Michelle ya? Iya, profesional kerja jadi aku harus bonding, kalau nggak karena profesional aku nggak usah bonding aja. Nggak, bercanda. Kak, tapi ada nggak sih kalau misalkan kalau scene ya kayak harusnya gimana gitu, plek ketiplek banget, yang paling improve banget ada nggak Kak? Di scene apa gitu? Kayaknya banyak dari, pengadeganan kita, full improvisasi pakai rasa ya. Kita juga di sini dibebaskan untuk berkomunikasi, terus, untuk, ngobrol, enaknya gimana dan diapain, nggak cuman, on script, tapi kita sesuaikan. Apalagi, kalau semakin banyak opini kan semakin relate nih. Jadi nggak yang scripted banget. Aku rasa ini lebih menyenangkan sih. Jadi kita explore, output yang emang pas lagi kita alamin, outputnya apa yang kita rasain apa, nanti disesuaikan. Aku rasa gitu sih. Oke, tapi ini aku mau nanya di luar dari film nih sama Kak Gino sama Kak Michelle. Kalau Kak Gino ada aktor yang emang favorit nggak sih Kak, yang sampai sekarang dijadiin referensi buat main film gitu? Oh, ada beberapa. Mungkin on top of my head, Al Pacino Oke. or Leonardo DiCaprio. Masih ya Kak sampai sekarang itu Masih apa maksudnya? dijadiin referensi? Oh ya suka, aku ngefans sama actingnya mereka dan ya they're good actor. Terus selain good actor juga ya mereka sangat apa ya? Mereka sudah di industri sudah lama ya, dari zaman nonton Titanic sampai sekarang, dari Godfather sampai sekarang, dan ya semakin lama mereka semakin matang, semakin baik, makin bagus. Ya seneng lihat nih gitu ya, punya idola, punya apa ya, contoh aktor. Tapi ya itu yang kita harus selalu lihat ke atas untuk belajar gitu loh. Tapi jangan sampai kita lupa sama daratan, tapi kita always look for the best lah, belajar dari yang terbaik. Oke, kalau Kak Michelle? Kalau, aktor favorit, aku rasa tergantung judulnya ya. Karena kadang kan kita yang berkesan momennya nih pas nonton atau apa gitu. Tapi pastinya ya semua aktor itu adalah acuan kita buat, buat kita tonton ya. Semua film dan semua karyanya itu kan sebenarnya assemble jadi satu nih, bukan karena buatku ya, bukan karena, jadi karena satu orang nih aku senang banget, enggak sih, aku merata aja. Semua Kakak jadiin referensi berarti? Iya, mana yang cocok sama keadaan yang aku butuh aja. Oke. Tapi kalau goal dari Kak Gino sendiri sebagai seorang aktor ada nggak sih Kak dalam dunia perfilman? Goal, Mm-mm. goal menurut saya jadi film as an actor kayaknya goalnya akan terus timbul baru lagi nggak sih, kayak I wanna be hungry for another project. Iya, kayaknya gitu deh. Iya. Kayak Mungkin jadi pengen sutradaranya gitu loh Kak. Oh pengen pasti ya, itu kalau kita bicara di luar dari actingnya, aku pengen gitu loh ngelihat behind the gun itu seperti apa sih gitu, mengontrol sebuah cerita tidak menjadi pelakon ya, maksudnya yang melakukan itu, tapi di balik itu dia yang mengatur tempo, mengatur maunya dibawa kemana, moodnya seperti apa, ya lead the production bisa dibilang. Itu tanggung jawab yang lebih besar lagi. Mau Pernah nyoba nggak Kak tapi? belum Oke. tapi ya saya sering kayak kalau lagi saya gunakan apa kesempatan yang saya punya dalam project-project ini di saat lagi syuting, sekali-sekali gitu saya pengen mampir ke sebelah sutradara. Ini sutradaranya bagus, kayak nanya gitu, berani nanya ya gitu, Pak itu kenapa ya harus seperti ini gitu. Memang harus, kalau misalkan pemainnya salah 5 kali itu
kalau waktunya sudah gini kita diskusi gitu. Oh ya enggak, harus tetap di situ atau diulang terus sampai dapat atau it's okay. Gimana itu setiap orang punya namanya seni ya. Seni itu nggak ada batasan, bukan 1+1 2, masuk jam 8 pulang jam 5 sore. Semua kantor seperti itu enggak sih. Setiap orang punya treatment dan caranya masing-masing. Saya sebagai sutradara, Michelle sebagai sutradara pasti berbeda treatmentnya. Hasilnya mungkin 10 kali Michelle dapat piala, ke 11 kali bisa-bisa aku yang dapat. Dan bukan berarti kalau aku dapat the best director misalkan gitu. Aku Michelle itu tergantung momen, tergantung rasa, siapa yang nonton. Ada yang suka film Jangan Panggil Mama Kafir, ada yang nggak suka, ada yang merasa boring gitu. Tapi yang pasti yang paling benar apa? Di saat kita pemainnya memainkan cerita ini dengan tulus, itu yang bagus menurut saya. Kalau Kak Michelle sendiri goalnya gimana Kak? Aku syuting aja lah jadi pemain. Oh gitu. Nggak mau menambah beban baru. Kayaknya jadi sutradara tuh wah speknya besar, harus siap mentalku kayaknya. Masih menikmati perjalanan menjadi aktor ini aja. Ada nggak sih Kak genre yang belum Kak Michelle mainkan? Wah pasti masih banyak banget. Aku juga paling muter-muter di drama-drama aja yang belum aku mainkan, banyak banget genrenya. Oh masih muter di drama aja. Tapi kalau misalkan ditawarin kayak komedi gitu, tertarik gak sih Kak? Mau kalau komedi. Oh mau banget ya? Mau banget. Tapi karena emang lebih mendramatisir kali ya. Iya, aku sesuai callingan aja lah. Oh gitu, sesuai callingan. Kak Gino sesuai callingan juga atau emang ada yang mau genre aku jadi aktornya nih gitu? Pasti sesuai callingan juga sama. Sesuai callingan saja deh. Callingan, you know. Realistis bro. Oh jadi emang realistis banget gitu, diharuskan ya? Ya dong. Iya. Oke, Kak Gino sama Kak Michelle mungkin boleh dong buat Sobat Pro 3 ya dikasih semacam motivasi lah, apalagi yang mungkin mau jadi aktor, aktris, content creator. Boleh Kak Gino? Menurut aku saran yang paling tepat, kita harus menurut saya idealis itu penting, tapi realistis tidak kalah penting. Bener, aku setuju lagi. Kalau ini bilang Gino harus seimbang. Somehow kan kita kayak aku mau berkarya banget, tapi kita nggak boleh lupa kita juga kan harus bayar pajak ya. Iya. Jadi callingan itu penting. Oke. Jadi bener. itu aku juga mau kasih input kalau yang dibilang Gino tadi, aku setuju sekali. Jadi kalaupun kita berkarya kita juga jangan lupa kita harus fokus sama cari uangnya juga gitu. Oke. Ada tambahan lagi mungkin dari Kak Michelle? Enggak, tambahan aku itu aja. Oh Jadi benar. tetap punya kontrol yang tepat aja antara karya dan cari uang, balance gitu. Buatku ya. Berarti samaan ya berdua ya, emang kompak ya. Nah terus juga ini Kak Michelle sama Kak Gino, kalau mau nonton Jangan Panggil Mama Kafir itu di hari apa tuh Kak? Tanggal berapa kok di hari apa? Kayak udah gak sabar soalnya, jadi begitu pengen nonton ya. Jadi film ini akan tayang mulai tayang pada tanggal 16 Oktober di tahun 2025, serentak di seluruh bioskop di Indonesia. Jadi kita sudah nggak sabar banget nunggu sampai hari H di mana itu tayang, di mana penonton Indonesia di seluruh Indonesia bisa nonton di daerah masing-masing untuk nikmatin film ini. Ya itu sih. Jadi 16 Oktober di seluruh bioskop di Indonesia. Di seluruh bioskop Indonesia. Ya udah, ayo Sobat Pro 3, kita nonton gas langsung, jangan lupa 16 Oktober. Bye bye. Bye bye. Thank you.